Ada dua hal. Yang pertama, bos bursa bidik IHSG tembus 8.000 saat HUTRI ke 80 di bulan depan. Nggak nyampe sebulan lagi nih ya. Kemudian yang kedua, rebalancing indeks LQ45. Jadi saham apa aja yang masuk, apa aja yang keluar, kita akan bahas nanti. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas dan IHSG. Sore ini menguat ya IHSG-nya. Nah, ini dia IHSG-nya sore ini ditutup menguat 0,9%, tutup di 7614.77. Masih menguat 0,9%. Kalau mau dibulutin 1% ya sah-sah aja, dan masih higher candle-nya. Tapi candle-nya malah jadi candle dengan body merah, berarti tutup di bawah open dan meninggalkan shadow atas yang lebih panjang atau lebih gede daripada bodinya. Kemudian ini RSI lagi di area overbought. Belum ada sinyal bearish reversal yang cukup kuat, tapi ini hati-hati ada pullback jangka pendek aja sih ya. Jadi buat yang lagi trading tetap stay safe aja. Mengenai tadi yang si bos bursa incer, atau yang ngarepin IHSG incer lah ya, incer IHSG nembus 8.000 saat ulang tahun atau HUTRI ke 80 di bulan depan. Dan kalau kita cocokologi dengan si teknikalnya, kita lihat dari sisi teknikalnya dulu aja ya. Dari sisi teknikalnya memungkinkan sih memang, tapi maksudnya memungkinkan ini memungkinkan untuk nyampe 8.000, yang saya nggak tahu di bulan depan atau enggak nyampenya. Tapi yang jelas ini sudah uptrend, setidaknya dari kalau kita lihat dari low April sampai sekarang ya ini uptrend lah ya. Meskipun belum berhasil atau belum ngetes highest yang pernah dibentuk, yaitu di 7900 berapa? 7905 79 10.56 ya, 7911 lah. Mudah-mudahan bisa di breakout tuh ya, dan bisa nyampe 8.000 beneran. Hati-hati kalau IHSG dalam waktu dekat ini ada pullback, manfaatkan buat incer saham-saham yang lagi terkoreksi ya. Ini sih kemungkinan si IHSG masih bisa ngegas ke atas, juga didukung oleh saham-saham yang kapitalisasinya juga gede, misalnya kayak brand itu kan brand ini juga masih ada peluang untuk lanjut ke 9.000, naik ke 9.000 kalau kita lihat. Kemudian si Petro Cuan itu juga masih oke, ini ada peluang membal juga, dan seterusnya ya. Saham-saham yang pick up di sini termasuk perbankan mudah-mudahan juga membal ya. Kemudian ya tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Dan sekarang kita bahas saham-saham yang sudah kasih cuan. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu lah ya. Saya mau kasih info ini nih. Kalau di start tanggal 5, 6, 7 Agustus 2025 kami mulai kelas online kampus cuan level advance. Materinya tentang Fibo Cuan. Kemudian tanggal 9 Agustusnya itu kelas offline-nya. Jadi 4 kelas ini satu rangkaian workshop ya. Silakan buat yang berminat, link daftarnya sudah ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang atau hari ini waktu video ini dibuat dan diupload itu masih masa early bird, jadi ada diskon. Kemudian buat yang sudah jadi nasabah itu ada diskon tambahan. Begitu ceritanya. Dan tanggal 2 Agustus hari Sabtu jam 9.00 itu ada pre-class kampus cuan level advance gratis. Daftar aja, link daftar pre-classnya ada di deskripsi di bawah juga. Kalau misalnya nggak ngerti atau lupa atau pengen nanya-nanya lebih lanjut, boleh WA saya tuh di situ ya, di banner mana situ. Di banner tuh ada WA saya, di bawah juga ada. Oke, itu infonya. Kemudian sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan. Ada beberapa saham yang udah alhamdulillahnya berhasil kasih cuan. Saham pertama itu ada kok nggak ngikut ini, ngikut dong, sip. Ada Asri akhirnya lunas target TP1 di 161
ya. Target TP2 ding, target TP2 di 161. Dan satu hal seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya, yang saya suka dari si ASRI ini pertama adalah strukturnya udah nggak downtrend. Jadi ini juga sekalian ada pertanyaan di kolom komen sih kemarin ya, sekalian saya jawab aja di sini. Pertanyaan sih kira-kira bisa nyampe 185 atau enggak sih ASRI-nya ya. Kalau itu mudah-mudahan bisa nyampe, karena target full cycle-nya ada di 202 200-an. Mudah-mudahan bisa nyampe 200 karena ini target strukturnya udah nggak downtrend. Kemudian hari ini ASRI tutup di atas 159. Itu dia juga bikin break structure, confirm lanjut uptrend gitu ya. Mudah-mudahan nyampe ke 200. Dan happy cuan buat yang udah jualan mungkin tadi ya, karena ada rekomendasi ini di beberapa hari yang lalu dan sudah dibahas juga di live Instagram pagi dan siang. Kemudian berikutnya ada Akra strateginya waktu itu beli ngantri 1185, seenggak-enggaknya dapat barang di 2 hari yang lalu. Waktu ini ngejeblos langsung kencang banget ini ke bawahnya ya, sampai nembus ke bawah 1130, tapi karena nggak tutup di bawah 1130 jadi harusnya nggak cut loss. Kemudian target TP1 udah lunas di 1310, happy cuan buat yang mungkin udah jualan, buat yang masih mau simpen siapa tahu ini, bukan siapa tahu ya, mudah-mudahan lancar lancar breakout 1380, jadi ada break structure dan lanjut uptrend, maka ada peluang untuk lanjut ke target TP2 di setup sebelumnya, yaitu di 1690, 1600-an, 1700. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kemudian berikutnya ada SMIL. Nah, ini tadi di spill buat fast trade waktu live Instagram pagi. Jadi buat yang mau ikutan live Instagram pagi cuan community, link Instagram kami ada di bawah tuh, follow dulu aja nggak apa-apa, biar dapat notif kalau besok kita mulai live Instagramnya. Jadi tadi itu di spill ini si SMIL tadi waktu di harga 390, 392 itulah ya. Boleh dibeli, ada peluang naik buat fast trade dulu gitu ya. Stop lossnya di bawah 282. Dan hari ini tutup di 306. Buat yang udah jualan karena strateginya cuma fast trade aja ya, happy cuan. Buat yang belum jualan, masih ada barang, masih mau hold, pasang trailing stop di bawah 300 di 298 itu boleh lah ya. Itu. Next, kita baru bahas si saham-saham yang masuk dan keluar dari LQ45. Jadi rebalancing berita saham-saham yang mau dimasukin dan dikeluarin dari list indeks LQ45 dan beberapa indeks yang lainnya juga itu sudah keluar. Saya mau bahas LQ45-nya dulu aja. Ada 2 saham yang masuk dan ada 2 saham yang keluar, jelas sih, karena kalau ada dua yang masuk pasti ada 2 yang keluar, karena ini indeks LQ45 dan jumlah sahamnya dibatasi 45 saham ya. Indeks saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 ada AADI dan SCMA. AADI kita sudah pernah bahas beberapa kali ya. Ini sih harusnya udah punya barang kalau si AADI ya. Kalau ngomongin strategi beli dan seterusnya harusnya udah punya barang, selama nggak ke bawah 6650 tutupannya ya masih aman disimpan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini ada lompat-lompatan, ada naik-naiknya gitulah. Dan kalau berhasil naik ke atas 7275, naik ke 7300 atau lebih tinggi gitu ya dalam waktu dekat ke depan, terutama di minggu ini, ada peluang yang lebih besar untuk nyampe ke 8000 dalam waktu dekat ke depannya lagi gitu. Kurang lebih gitu sih ya. Buat yang belum punya barang mau ngantri di 6900 dulu juga boleh sih ya, siapa tahu masih dikasih, selama nggak turun dan tutup di bawah 6650 masih aman. Kemudian berikutnya ada SCMA yang hari ini berhasil ngetes 200. Sebenarnya ini pernah di spill dibeli, saya lupa tanggalnya persisnya kapan, waktu live Instagram pagi juga ini di spill ya. Kemudian targetnya di 200. Saya pikir karena sebelumnya pernah breakdown inside bar ini pas tanggal 24 bisa ngetes 165 dulu gitu, ngantri di situ, ternyata nggak disamperin dan langsung naik ya. Ini bagus, tetap ada peluang lanjut uptrend sih dengan si SCMA berhasil naik tutup di atas 193 ya. Ya meskipun hari ini belum berhasil bertahan di atas 200. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke target TP2 di 216 ini si SCMA-nya ya.
Dan buat yang punya barang modal bawah masih mau hold, ini trailing stop pasang di 177 aja, di bawah 178 lah. Karena pullback terakhirnya di situ tuh, ya. Kemudian berikutnya ini saham yang keluar dari LQ45 ada ESA dan SIDO. Nah, ESA dikeluarin tapi tenang. Karena sebelumnya pernah ada strategi dan sekarang masih bertahan di atas 600-an. Jadi si ESA selama nggak ke bawah 540 tutupannya ya, ini sebenarnya masih aman disimpan buat yang masih ada barang dan masih mau simpen. Mudah-mudahan dalam waktu depan ini bisa ya naik-naik dulu ke atas lah sebelum hari terakhir rebalancingnya. Ya wajar sih kalau ini ada alot-alotnya karena ya mau rebalancing indeks LQ45, pasti fund manager itu juga mau ngebuangin dan indeks saham yang dibuang atau dikeluarin dari si LQ45. Kemudian buat yang belum punya barang, kalau berminat incer di 585 boleh sih, siapa tahu dikasih gitu ya, kan mau ada rebalancing tuh. Stop lossnya sama, tetap di bawah 540 gitu ya. Targetnya semoga bisa ke 700, paling nggak 700 dulu lah. Semoga bisa ke sana. Target yang ya tanda kutip rasional dulu, dan saya pikir sih ini mudah-mudahan bisa nyampe ke 800, 825 ya. Karena ini ada setup, posisinya cukup oke. Selama setupnya ini nggak batal, masih ada peluang ke 800, 825 gitu sih. Kemudian berikutnya ada SIDO yang dikeluarin lagi dari LQ45. SIDO ya, lelet sih kalau ini. Tapi posisi harganya yang menarik, dia ada di area bawah. Mungkin ada yang minat pengen incer SIDO waktu rebalancing nada di bawah gitu. Nggak ada salahnya dicoba ya. Selain lagi, selama SIDO ini nggak turun apalagi tutup di bawah 478, rasanya masih bisa dicoba incer waktu di hari terakhir rebalancing, nanti ngantri di bawah, siapa tahu dapat gitu ya. Nah, stop lossnya tetap di bawah 478 dan targetnya saya incer targetnya di 600-an, mudah-mudahan masih bisa ke 600-an ini SIDO. Cuman ya kadang agak lemot ini kalau SIDO, nafasnya harus bisa lebih panjang ya. Oke gitu kurang lebih. Dan kenapa saya pilih ngantri kalau bisa di bawah 500, karena ini nih low di tanggal 23 Juni. Waktu bikin low di tanggal 23 Juni nih si RSI-nya di bawah 30, kemudian naik lagi. Dia bikin zigzag lower si RSI-nya, dia nggak sampai naik atau masuk ke area overbought, nggak sampai naik ke atas 70. Ada kemungkinan dia ngetes, ada kemungkinan dia bikin nge-swing ke bawah dulu ya, atau bahkan sampai tes 480 ya, atau mungkin nyamperin 478. Pokoknya selama nggak tutup di bawah 478 sih masih relatif aman buat yang punya barang dan masih mau hold ya. Gitu. Kemudian udah, sekarang kita bahas saham-saham yang di request di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama ada Asri lagi, Asri udah tadi ya. Post. Yang pertama ada SMBR. Oke, SMBR masih di dalam range 247 salah nih. 246 sampai 354. Range-nya makin menyempit. Jadi buat yang punya barang dan masih mau hold, hati-hati kalau sampai tutup di bawah 276 ya. Peluang untuk ngetes ke bawah 260 jadi makin gede. Dan buat yang baru mau beli, nah saya pilih stop lossnya juga masih sama di bawah 276 sih closingnya. Tapi ya ngomong-ngomong, beberapa hari ini, 2 hari terakhir itu turunnya volume kecil sih, tapi ini waktu ada rejection ini volumenya lumayan gede. Jadi tetap hati-hatilah, baru enak ini kalau sudah berhasil closing di atas 310 kali ya. Ya kalau tetap mau coba sih boleh, stop lossnya kalau closing di bawah 276 ya si SMBR. Kemudian SPTO nih yang kedua. SPTO ngomong-ngomong ini ada setup di daily di bulan April lebih tepatnya, dan mudah-mudahan bisa lanjut ke target full cycle di 800 deh target full cycle-nya. Cuman ya kalau kita lihat
2-3 bulan terakhir ada zigzag lower low di sini kebentuk, bikin channel ya apa namanya ya gini lah, harus di breakout nih supaya bisa lanjut. Nah gini kan, nah ini harus di breakout nih supaya bisa lanjut nih. Jadi ya baru enak lagi kalau berhasil tutup, setidaknya tutup di atas ya, tutup di atas 700 lah, ini ke atas 700-an lagi baru enak nih. Mudah-mudahan cepat ke sana. Tapi hati-hati kalau ternyata nggak berhasil ke atas 700, terus besok ternyata malah breakdown 680, mending TP-TP dulu kalau misalnya punya barang dan floating profit ya. Begitulah kira-kira. Next ada Demas. Oke. Demas doji candle hari ini inside bar, tutup di 144. Sebenarnya area ini area yang cukup menarik karena ini adalah area yang bisa dijadiin area beli sebenarnya. Jadi kalau lagi incer Demas dan atau mungkin udah punya barang, kalau udah punya barang jagain di 140 lah. Kalau ke bawah 140 mau exit dulu boleh. Closingnya ya, closing di 140 atau lebih bawah, exit dulu boleh. Cuman ini sih saya ngarepnya besok berhasil naik ke atas 146 biar bisa lanjut gitu ya ke 160, target TP2 160 tuh biar bisa disamperin lagi. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana tuh si Demas. Kemudian Asri lagi. Banyak banget saya nulis Asri. Kemudian ada PSAB. Oke, PSAB bisa dibilang ini area yang mungkin bisa jadi area beli karena ini area gap dan ya belum di breakdown, jadi ada peluang ini rebound dalam waktu dekat, tapi belum ada sinyal rebound sampai sekarang. Hari ini candlenya candle body kecil dengan shadow atas dan bawah yang lebih gede dari bodinya ya, candle indecision. Mudah-mudahan besok jadi candle hijau. Kalau kita lihat ke intraday ini inside bar ya. Nah ini inside bar, jadi jika besok berhasil naik ke atas 418 ada peluang rebound, tapi reboundnya ini saya targetnya nggak terlalu banyak sih incernya ya. Kalau misalnya diambil peluangnya ini nih, targetnya di 470 474 itu dulu sih, 470 480-an ya, 470 lah targetnya situ dulu, area itu dulu. Kalau misalnya udah punya barang nih terus masih mau hold, mudah-mudahan besok nggak nge-breakdown 402 ya, nggak breakdown 400 ya. Kalau breakdown 400 hati-hati. Yang lebih hati-hati lagi kalau tutupan di bawah 390 tuh. Tutup di bawah area gap yang kebentuk nih, hati-hati. Ada peluang turun lebih dalam, mending saya pilih incer di 320-an sampai 300. Begitu. Itu opini saya. Kemudian berikutnya ada Elsa. Elsa seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya, yang pernah dibahas sebelum-sebelumnya, ini Elsa ada kemungkinan sideways. Range yang makin menyempit. Kalau kita lihat range-nya ya, paling tinggi dan paling bawahnya itu di 550 sampai 442. Sekarang di 500 pas closingnya. Apakah dalam waktu dekat ini bisa naik? Saya nggak tahu karena ini kemarin doji, hari ini lower low, malah saya curiga kalau besok dalam waktu dekat inilah ya ESA ke bawah 490 ada peluang dia malah mendekati 440-an. Jadi mending pasang pengaman deh buat yang punya Elsa ya. Misal lagi floating profit, seenggak-enggaknya pasang di 49488 gitu, di bawah 490 boleh sih ya. Atau mau pasang di bawah low kemarin di 496 juga silahkan, nggak masalah. Ya TP aja langsung sih kalau gitu ya. Mudah-mudahan kalau tapi kalau misal besok cap up gitu, nah baru pasang di 496 trailing stopnya. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 29 Juli 2025. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada, dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing ya. Saham pertama ada Java. Oke, Java menarik sih, ini inside bar tapi hari ini ya. Inside bar pattern hari ini menguat 2,5%.
dan membal dari area yang sebelumnya sempat kita bahas. Area ini adalah area yang pernah lagi berpotensi jadi area support, area beli. Jadi buat yang minat beli Java, ngantri aja di berapa, 1635 atau 1630, boleh stop lossnya di bawah 1550, dan targetnya mudah-mudahan berhasil ke target TP2 ya di 1940. Kemudian saham kedua ada KPIG. Nah, KPIG membal nih, rebound hari ini dari area beli. Harusnya sih udah punya barang ya. Buat yang udah punya barang ya simpan aja dulu, nggak masalah. Buat yang belum punya barang dan berminat, besok boleh ngantri di 162. Stop lossnya di bawah 152, di 151 atau lebih bawah ya. Mudah-mudahan ini lancar ke target TP2 di 198 atau lebih ke 200 gitu ya. Mudah-mudahan ke sana. Buat yang udah punya barang, hold dulu boleh. Yang ketiga ada Petro. Si Petro hari ini juga hijau, menguat 8,3%. Bagus ini rejectionnya ya. Higher low, bahkan sampai close di atas high 2 candle sebelumnya. Bagus ini. Dan buat yang belum punya barang, silakan ngantri di 3800. Stop lossnya itu di bawah 3550 dan targetnya 4450 dulu aja ya. Kenapa buat yang belum punya barang? Karena harusnya ini tadi udah kebeli kali ya, karena tadi di waktu live Instagram pagi juga di spill boleh dibeli. Jadi buat yang udah punya barang ya udah disimpan dulu aja, di hold, nggak perlu nambah barang dulu gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami, dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.